Bab 477 Forseas Academy. Saya memang merasa sangat tertarik. Bagaimanapun, garis keturunan yang diwariskan ini adalah kekuatan yang sangat istimewa. Orang normal tidak memilikinya. Dan sebagai orang yang berkultivasi, secara alami, saya sangat ingin tahu. Ziling mengedipkan matanya yang besar karena tidak ada kejahatan dan menjawab dengan tenang. Melihat Ziling seperti itu, Jiang Wuxiang menyingkirkan kewaspadaannya sebelumnya. Terkekeh. Dan berkata, bakat kultivasi bela diri yang orang-orang dengan Royal Bloodlines sudah jauh melampaui orang normal, dan dapat dianggap sebagai jenius. Petik 2. Tapi Kaisar Bloodlines beberapa kali lebih menakutkan daripada Royal Bloodlines. Mereka yang memiliki garis keturunan Kaisar adalah seorang jenius di dalam para jenius. Jadi, itu sebabnya orang dengan Emperor Bloodlines ada dalam legenda. Petik 2. Jika ada garis keturunan yang bahkan lebih kuat daripada Kaisar Bloodlines, bakat apa yang akan dimiliki seseorang dengan itu? Kekuatan apa yang akan mereka pegang? Orang macam apa mereka untuk memahami garis keturunan seperti itu? Petik 2. Ini, mendengar Jiang Wuxiang mengucapkan kata-kata seperti itu, Chu Feng dan yang lainnya tenggelam dalam kontemplasi. Secara bersamaan, mereka bertiga memikirkan kembali apa yang terjadi di Lembah Pedang Dewa. Pada saat itu, kekuatan Chu Feng meledak memang sangat menakutkan atau tidak akan dikategorikan sebagai bencana alam oleh dinasti Jiang. Mereka bahkan tidak berpikir bahwa itu mungkin disebabkan oleh seseorang. Jadi, kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang mereka tidak mengerti saat ini. Itu sebabnya mereka tidak bisa mengkonfirmasi kekuatan apa yang Chu Feng pegang. Dan kekuatan garis keturunan tingkat tinggi adalah salah satu kemungkinan yang mereka duga. Sama seperti Chu Feng dan yang lainnya berpikir dalam, Jiang Wuxiang tiba-tiba berbicara. Dia berkata dengan wajah penuh kekaguman. Namun, aku mendengar leluhur lamaku mengatakan bahwa memang ada garis keturunan di atas Kaisar Bloodlines. Petik 2. Benarkah? Pada saat itu, ekspresi Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi semua berubah. Leluhur lamaku memang mengatakan itu. Tetapi bahkan Kaisar Bloodlines adalah legenda. Bukankah garis keturunan di atas Emperor Bloodlines menjadi legenda dalam legenda? Apakah benda itu ada atau tidak? Siapa yang bisa membuktikannya? Mungkin di masa depan, setelah tiba di tanah itu, seseorang bisa memberi kita jawaban itu. Petik 2. Jiang Wuxiang dengan ringan tersenyum. Lalu berkata kepada mereka bertiga. Kakak Chu Feng, Kakak Tianyi, Nyonya Ziling, saya percaya dengan bakat Anda. Anda tidak akan tinggal lama di benua 9 provinsi kan? Bagaimana? Setelah beberapa waktu, kita pergi ke Akademi Forseas untuk berkultivasi? Akademi Forseas, setelah mendengar kata-kata Akademi Forseas, Chu Feng dan Zhang Tianyi memiliki wajah yang dipenuhi tanda tanya. Di sisi lain, Ziling berkata dengan cukup pengertian. Akademi Forseas adalah salah satu kekuatan terkuat di wilayah Laut Timur. Petik 2. Akademi ini menerima semua orang di dunia. Tidak peduli berapa usia Anda. Tidak masalah dari mana Anda berasal. Bahkan tidak masalah jika Anda adalah binatang atau manusia yang mengerikan. Selama kamu lulus ujian, semua bisa masuk akademi. Petik 2. Dan juga karena metode penerimaan murid khusus ini, itu disebut Akademi Forseas. Petik 2. Namun, meskipun pembatasan Akademi Forseas sangat kecil, ujiannya sangat sulit. Jadi, mereka yang bisa masuk Akademi Forseas semua bisa dikatakan jenius. Bahkan orang-orang dari wilayah Laut Timur merasa bangga dan bangga menjadi murid Akademi Forseas. Apalagi orang-orang dari benua lain. Petik 2. Metode penanaman Akademi Forseas ini sangat istimewa juga. Mereka akan mengatur pengalaman khusus untuk para murid, menyediakan area kultivasi khusus, dan bahkan sejumlah besar sumber daya kultivasi. Tetapi setiap murid hanya dapat tinggal di akademi dan berkultivasi selama 4 tahun. Petik 2. Setelah 4 tahun, Forseas Academy menyelenggarakan upacara wisuda. Dalam upacara kelulusan, para murid yang harus lulus berpartisipasi dalam ujian khusus sebagai sebuah kelompok. Dan menurut hasil ujian, mereka mendapatkan lencana akademi tingkat yang berbeda. Petik 2. Orang-orang yang mendapatkan lencana masih dianggap sebagai murid Akademi Forseas bahkan setelah meninggalkan akademi. Di masa depan, mereka bisa mendapatkan berbagai tingkat bantuan dari Akademi Forseas. Tentu saja, jika sesuatu terjadi pada Akademi Forseas, para murid juga diharapkan kembali untuk membantu. Petik 2. Tapi secara umum, lencana adalah indikasi status dan posisi. Di masa depan, ini sangat membantu pengembangan kekuatan dan individu. Ziling berkata dengan rinci. Dan setelah mendengar narasi Ziling, Chu Feng dan Zhang Tianyi saling memandang dengan mata keempat mereka. Jelas, mereka berdua merasa sangat tertarik pada Akademi Forseas. Itu karena di benua 9 provinsi, mereka jenius puncak.
Tetapi mereka mungkin tidak begitu di benua lain. Mereka bahkan lebih tidak yakin di wilayah Laut Timur. Karena Akademi Forseas adalah tempat berkumpulnya para jenius puncak dari benua yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, mereka ingin memeriksa kemampuan apa yang dimiliki para jenius dari benua lain. Tepat sekali, Lady Ziling sangat benar. Bakat kakak perempuan saya, Jiang Yini sebenarnya bukan yang terbaik di generasi yang sama. Petik 2. Namun, karena dia dengan canggung meninggalkan rumah karena beberapa hal kecil, dan karena sedikit keberuntungan, dia memasuki Akademi Forseas. Perubahan besar yang menimpanya terjadi padanya. Petik 2. Ketika kakak perempuan saya berkultivasi selama 4 tahun di Akademi Forseas dan kembali ke dinasti, dalam hal penanaman dan kekuatan, dia sudah jauh melampaui mereka yang berada di generasi yang sama. Begitulah cara dia menjadi orang terkuat di generasi muda dinasti Jiang saya saat ini. Petik 2. Sejak saat itu, dinasti Jiang saya selalu mengirimkan sekelompok orang-orang hebat di generasi muda setiap tahun ke Akademi Forseas untuk mengejar keunggulan. Di wilayah laut itu, puncak orang-orang di generasi muda dari benua yang tak terhitung jumlahnya akan berkumpul, serta banyak hal yang belum kita lihat sebelumnya. Petik 2. Ngomong-ngomong, di tempat itu, tidak hanya akan sangat membantu dalam hal kultivasi, juga akan ada efek yang jelas pada mengasah keterampilan hidup seseorang. Petik 2. Jadi, aku ingin mengajak kalian bertiga untuk bergabung dengan Akademi Forseas bersamaku. Lagi pula, tempat itu berbeda dari benua 9 provinsi. Saya akan mengatakan beberapa kata yang tidak menyenangkan. Latar belakang banyak murid ada jauh di atas saya. Petik 2. Di tempat itu, tidak ada yang bisa diandalkan dan hanya aku di klanku yang bisa pergi ke sana untuk ujian. Namun, jika kita berempat bersama, bahkan jika kita mencapai Akademi Forseas tempat orang-orang kuat berkumpul, kita bisa saling menjaga satu sama lain. Petik 2. Juga, aku percaya bahwa dengan potensi kita pasti akan seperti ikan di air di tempat itu. Akan ada suatu hari ketika kita menjadi naga di dalam manusia dan melangkah ke tanah legendaris itu. Petik 2. Pada saat itu juga, Jiang Wuxiang tampak sangat bersemangat. Wajah mudanya jelas menunjukkan kerinduan yang tak terbatas. Jadi tempat yang dia nantikan adalah sama dengan Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi. Itu bukan benua 9 provinsi, atau wilayah Laut Timur, tetapi tanah legendaris. Tentu, karena cepat atau lambat, saya, Zhang Tianyi, akan menuju wilayah Laut Timur. Daripada nanti, mengapa tidak cepat? Saya akan pergi bersama dengan Anda, Saudara Wuxiang, dan bergabung dengan Forseas Academy. Zhang Tianyi segera setuju. Dan demikian pula, dia dipenuhi dengan kerinduan. Pada saat itu, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah Ziling. Baru kemudian ia menemukan bahwa Ziling juga melihat dirinya sendiri. Mereka berdua, dari tatapan khusus mereka, melihat jawaban masing-masing. Jadi, mereka mengangguk dan berkata, "Oke, maka sudah diputuskan."